Kita gunakan apa, tapi kita nggak tahu cerita itu karena dia tidak langsung ke Niniwe, dia lari kok dari Tuhan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah our mess, di tengah-tengah berantakannya hidup kita ketika kita membuat keputusan, ketika kita kembali kepada Tuhan, mess itu, berantakannya itu digantikan jadi message sama Tuhan, dijadikan sebuah berita yang baik bagi orang lain. Bahkan kehidupan kita jadi kesaksian buat orang lain, gitu loh. Jadi bayangin, mereka tuh bisa terima semua penginjilannya dia, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Shalom semua, kembali lagi di channel Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Harta melimpah, rumah mewah, tapi hatinya hancur. Kenapa? Karena ayahnya ada di lapangan golf, bukan di hatinya. Banyak dari kita berpikir bahwa sukses artinya bisa membelikan apa saja untuk orang tersayang. Tapi di segmen ini, Pastor Billy Lantang membagikan sebuah cerita yang akan membuat kita semua terdiam. Tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan. Saat kita lari dari peran kita, entah sebagai orang tua, pemimpin, atau anak Tuhan, kita sebenarnya sedang mengundang badai ke dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar bagaimana memutus rantai kegagalan dan mulai hadir sepenuhnya. Bapak Ibu, setiap kali kita lari daripada sebuah tanggung jawab, apapun yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, tanggung jawabnya nggak akan pergi. Kita lari ini dari tanggung jawab, kita lari dari panggilan Tuhan, kita lari dari kebenaran, kita lari dari tanggung jawab, apapun itu fungsinya, kita lari dari tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak akan pergi. Kita lari dari tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya itu nanti akan menjadi merepotkan orang lain. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Di awal tahun 2002 kalau nggak salah, saya diminta sama sebuah grup konglomerat yang cukup besar di Indonesia. Bukan cukup besar ya, besar banget lah. Saya nggak bisa sebut lah namanya, tidak etis bagi saya walaupun udah lama. Mereka bilang begini sama saya, Pak tolong mentor anak-anak kami karena mereka bandel-bandel Pak. Awalnya gitu doang sih. Pak kalau bawa teman ke sini mau lagi ibadah sama mereka, ada 17 dari mereka. Umurnya masih belasan tahun waktu saat itu. Bapak kalau bawa teman tolong kasih tahu sama kami karena di screening tuh yang masuk ke dalam rumah itu juga. Segitu mereka eksklusifnya, mereka nggak mau sampai kisah-kisah anak-anak ini terbongkar keluar. Oke, saya di situ sampai 2 tahun mentoring mereka. Sampai mereka akhirnya lulus, mereka berangkat ke luar negeri sekolah di sana. Semuanya berangkat lah pokoknya. Ini ya, saya kasih tahu. Setelah saya masuk ke situ, saya baru sadar ternyata mereka tuh bandel-bandel karena apa? Ayahnya nggak pernah hadir. Kan sibuk semua bapak-bapaknya. Satu hari ada satu contoh di mana salah satu dari mereka itu ulang tahun. Di awal tahun 2000, anaknya itu dapat hadiah home theater dari bapaknya. Jadi ruangannya itu nggak sepanjang ruangan ini, mungkin 3/4 dari ruangan ini, besar banget ya ruangannya. Ruangan seperti begini, home theater, ada screennya besar, teman-temannya main game di situ. Harganya tuh ratusan juta saat itu. Bapaknya tuh kasih kado buat dia. Terus dia duduk di belakang, murung banget, umur ke-17, sweet 17, seorang pria. Saya samperin dia, kamu kenapa mukanya bete banget? Terus dia bilang gini, saya gak pernah lupa dia ngomong gini. Kak, bukan ini yang aku butuhkan. Aku dapat harta banyak banget kak. Aku dapat ruangan ini, aku punya mobil mewah banget dengan supir. Aku keluar negeri tiap tahun, tinggal nyebut aja mau ke negara mana, aku pasti dibawa sama papa. Tapi ada satu hal yang aku betul-betul iri sama teman-temanku yang lain. Papa gak pernah hadir dalam hidupku. Kayak hari ini dia gak ada. Emang dia kemana? Main golf. Dia gak pernah tahu isi raportku. Dia gak pernah lihat mukaku dan bilang gini, I love you nak. Gak pernah. Dia gak pernah peluk saya. Dia gak pernah. Saya iri lihat teman-teman saya yang digituin sama bapaknya. Saya gak butuh gini-ginian. Saya keluar dari rumah itu setelah pesta selesai. Saya dalam hati gini, ngeliatin rumah yang besar. Sedih banget ya. Seorang yang meninggalkan tanggung jawab. Dia pikir, gampang digantikan aja tanggung jawabnya dengan yang lain. Gak bisa. Makanya Matius 25, kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, itu talenta diberikan kepada orang yang bisa mengelola 5, 2, dan 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Ketika tuannya balik, tuannya menggambarkan Tuhan. Tuannya bilang ini, engkau hamba yang baik dan setia. Yang 1 ketika tidak diapa-apakan, itu Tuhan bilang begini, engkau adalah hamba yang jahat dan malas.
Saya minta uang itu, saya minta talenta, saya minta panggilan hidupmu, saya minta tanggung jawabmu itu diberikan kepada orang yang bisa kelola akhirnya. Itu firman Tuhan berbunyi begitu loh. Makanya jangan lari, gak bisa lari dari tanggung jawab, gak bisa ngerepotin orang akhirnya. Nah, siapa satu lagi case seperti begitu di Alkitab? Coba baca sama-sama Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lari dari panggilan, lari dari Tuhan, lari dari panggilan. Harusnya pergi ke Niniwe, enggak, gue mau lari, gue gak mau ke sana. Yang terjadi adalah yang saya katakan tadi, seringkali orang membuat padang gurunnya sendiri, orang membuat badainya sendiri. Di tengah-tengah hal seperti begitu, biasanya dia udah gak tahu tujuannya kemana, dia ngerepotin orang akhirnya. Beda ketika Tuhan ajak kita ke dalam proses-proses kehidupan di dalam ketaatan kita, itu beda sama kalau kita kreasi sendiri, itu masalah dalam hidup kita. Makanya dengan sangat jelas Yunus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 bilang begini. Ayat 12 bilang begini. Sahutnya kepada mereka karena ada badai toh akhirnya kan. Mereka ditempa badai, mereka kerepotan, kapal itu akhirnya dipenuhi dengan air dan lain sebagainya. Akhirnya ayat 12 bilang gini, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, dia katakan sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena aku lari dari Tuhan, aku lari dari tanggung jawab, akhirnya aku merepotkan orang lain. Bapak Ibu, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Makanya judul khotbah hari ini, Bapak yang sedang lari. Nanti saya bahas di ujung daripada khotbah ini. Di dalam semua hal yang kita buat atau dosa atau kita jatuh dalam dosa, kesalahan, kegagalan, apapun itu. Tuhan bisa pakai hal-hal seperti itu dan Tuhan bisa putar balik mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kembali kepada Dia. Ketika Yunus mengatakan buang saya, Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan mengirim ikan yang besar. Betul? Dan kalau kita baca Yunus pasal yang ketiga, kok gampang banget orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan karena penginjilan daripada Yunus. Kalau kita baca buku-buku sejarah, buku-buku yang mengacu kepada kejadian di Perjanjian Lama, juga tradisi-tradisi juga yang ada di Perjanjian Baru, banyak sekali daripada sejarah ini yang menopang kisah-kisah di Alkitab. Karena memang penulis-penulis ini menuliskan dengan harapan dia udah punya audiensnya udah ngerti. Masalahnya hari ini kalau kita baca kitab-kitab seperti begini, banyak hal yang mungkin terselubung yang kita tidak tahu karena kita bukan audiensnya mungkin. Contoh, Matius menulis kitabnya itu kepada orang-orang Yahudi. Ada beberapa kultur-kultur di situ kalau kita pelajari sejarahnya itu ayat-ayatnya makin tambah kaya buat kita. Sebenarnya begitu. Ya. Jadi waktu ditulis buku ini, Alkitab gak pernah kasih tahu bahwa Niniwe itu adalah bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur itu menyembah sebuah atau sosok dewa, yang dewa itu namanya Dagon, bentuknya ikan. Jadi waktu dia dimuntahkan sama ikan, pastilah kabar itu tersiar di dalam kota itu. Woi, tuh dewa ikan datang. Makanya cepat banget orang-orang percaya kepada Tuhan. Oke, tapi kalau misalnya Yunus gak lari, dia langsung pergi ke Niniwe, Tuhan bisa gunakan apa lagi yang lain kok. Tuhan bisa gunakan apa, tapi kita gak tahu cerita itu karena dia tidak langsung ke Niniwe, dia lari kok dari Tuhan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah our mess, di tengah-tengah berantakannya hidup kita ketika kita membuat keputusan, ketika kita kembali kepada Tuhan, mess itu, berantakan itu digantikan jadi message sama Tuhan, dijadikan sebuah berita yang baik bagi orang lain. Bahkan kehidupan kita jadi kesaksian buat orang lain, gitu loh. Jadi bayangin, mereka tuh bisa terima semua penginjilannya dia, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Di awal-awal kan masih mereka tersiar di kota itu.
Itu orang dimuntahin nama ikan hidup bro. Padahal sebenarnya nggak juga sih. Kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, dia mati 3 hari. Gak ada lah orang bisa selamat di situ. Makanya Yesus menggambarkan dirinya seperti Yunus. 3 hari dalam kubur. Itu detail lah, itu ada semuanya di Yunus 2 dan lain sebagainya. Ada nyanyian dari Seol, itu artinya dunia orang mati. Itu pembahasan tersendiri lah. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Jadi Tuhan bisa menggunakan apa saja membawa kebaikan bagi orang-orang yang kembali kepada Dia. Saya nggak pernah lupa, papa saya juga kabur dari papanya. Mungkin saya pernah cerita di sini. Dia lari dari kampung Tomohon ke sebuah pelabuhan Bitung di Manado dan dia kabur ke Surabaya. Dia numpang kapal yang dia nggak bisa bayar karena dia kabur dari papanya yang gebukin dia seumur hidupnya dia. Papanya dia jadi opa saya ini tentara kenil dan papa saya ini benci banget sama dia. Dia lari dengan kepahitan yang luar biasa. Dia lari, dia numpang kapal barang, dia bilang saya gak mau lagi ketemu sama itu orang. Dia benci banget sama papanya. Dia digebukin, diikat di pohon, digerangin semut merah, ditelanjangin di depan desanya. Itu ceritanya dia. Dia kabur ke Surabaya, dia kabur ke Bandung, dia kabur ke Jakarta. Di Jakarta dia ketemu mama saya, dia menikah sama mama saya dan kisah ini diceritakan sama saya waktu saya duduk di bangku SMA. Dan saya gak pernah lupa saya tanya gini sama papa. Karena saya baru dengar teman saya digebukin sama bapaknya. Karena bapaknya digebukin sama bapaknya. Jadi sebuah lingkaran setan. Jadi saya tanya sama dia. Papa kok gak pernah mukulin kita? Kok papa gak pernah KDRT, gak pernah mukulin mama? Mama ya, di rumah ya. Itu dulu ya. Sekarang sih beda lah. Ini teman-teman saya di sini tahu mama saya udah 83 tahun. Tapi dulu, itu waktu kami masih kecil-kecil ya. Itu sosok yang memberikan disiplin di rumah tuh dia. Dan sering kali papa tuh ke belakangnya dia, megangin pundaknya dia, ngomong Belanda gitu. Sudah, lat marlah. Udah. Dia yang tenangin mama, udah. Itu sosoknya papa di rumah. Dia punya cara disiplin beda. Dia ngobrol sama anak-anaknya. Bill, teman saya datang ke rumah. Tiba dia, Bill, kamu gak suka sama dia? Cewek. Enggak, biasa aja. Cantik loh, cocok buat kamu. Itu papa saya tuh, kalau ngobrol begitu. Kamu udah punya pacar gak? Belum. Itu kalau ngobrol kayak begitu. Makanya apa gak saya meraung-raung nangis ketika dia pergi mendadak dipanggil pulang Tuhan tahun 2010. Oke, saya coba singkaskan khotbah tadi. Pastor Billy menceritakan pengalaman pribadinya mementori anak-anak dari kalangan konglomerat yang secara materi memiliki segalanya, namun mengalami kekosongan jiwa karena absennya figur ayah. Ia menghubungkan hal ini dengan perumpamaan talenta dan kisah Yunus. Menunjukkan bahwa setiap kali kita melarikan diri dari tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merepotkan dan membahayakan orang lain. Bagian ini ditutup dengan kesaksian haru tentang bagaimana ayah Pastor Billy memutus rantai kekerasan masa lalu demi keluarganya. Lalu, value yang bisa kamu dapat? Kesadaran prioritas, memahami bahwa presence, kehadiran jauh lebih berharga daripada presence, hadiah. Keberanian memutus kutukan, belajar bahwa masa lalu yang pahit tidak harus menjadi masa depan yang buruk jika kita mau beres di hadapan Tuhan. Integritas dalam panggilan, menyadari bahwa setiap tanggung jawab yang kita hindari akan menjadi beban bagi orang lain. Lalu, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Kamu bisa coba ikuti saran saya. Hadir secara utuh, artinya jika Anda seorang orang tua atau pasangan, luangkan waktu 15 hingga 30 menit sehari tanpa gadget untuk benar-benar mendengarkan mereka. Identifikasi pelarian Anda, artinya jujurlah pada diri sendiri. Apakah ada tugas atau tanggung jawab yang sedang Anda hindari saat ini? Segera hadapi sebelum badai datang. Bereskan kepahitan, artinya jangan biarkan trauma masa lalu mendikte cara Anda memperlakukan orang lain hari ini. Cari bantuan atau bicarakan dengan Tuhan untuk proses penyembuhan. Kesimpulannya, tanggung jawab bukan tentang beban, tapi tentang kapasitas. Saat kita lari, kita menjadi kecil. Saat kita menghadapinya bersama Tuhan, kita tumbuh. Jangan biarkan orang-orang yang Anda cintai harus menanggung akibat dari pelarian Anda. Jadilah figur yang hadir, yang bertanggung jawab, dan yang berani memutus rantai kepahitan. Pernahkah Anda merasa lebih membutuhkan kehadiran seseorang daripada uangnya? Bagikan pengalaman atau dukungan Anda di kolom komentar.
Kirim video ini ke grup keluarga atau teman sesama orang tua sebagai pengingat untuk tetap hadir bagi satu sama lain. Jangan lewatkan bagian terakhir, part 3, di mana kita akan membahas rahasia di balik jalan sempit dan kasih Tuhan yang mengejar kita. Maka dari itu, bantu kami dengan like, komen, subscribe. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.